Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Jalan penghubung antar daerah Malang Blitar kondisinya rusak parah. Diduga faktor kerusakan jalan tersebut disebabkan banyak kendaraan truk keluar masuk bermuatan pasir dan batu melebihi standar berat muatan. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Liputannya untuk Anda. Jalan yang menghubungkan dua daerah yaitu Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar kondisinya rusak parah. Kerusakan parah jalan penghubung sepanjang 7 km ini terjadi di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kondisi jalan penghubung antara daerah rusak parah ini terjadi sejak 3 tahun lalu, hingga kini belum mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Malang. Akibat kerusakan jalan penghubung antar daerah selain sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, juga menghambat lajunya perekonomian masyarakat. Kepala Desa Pagersari menjelaskan kerusakan jalan penghubung antar daerah ini sebenarnya terjadi di dua desa, namun yang paling parah di Desa Pagersari. Panjangnya jalan rusak mencapai 7 km, hampir semua panjang jalan tersebut berlubang dengan kedalaman 10 hingga 15 cm. Untuk jalan ini yang rusak itu di dua desa. Sebenarnya secara administrasi ada jalan masuk ke wilayah Pagersari dan ada yang masuk di wilayah Sitodadi. Untuk keseluruhan yang rusak itu kisaran 7 kilo. Nah, kemudian yang masuk di Pagersari
itu kisaran 5 kilo. Dan jalan ini rusak ini sudah 3 tahun. Semenjak itu belum pernah ada pembangunan yang secara besar-besaran. Kalau 2019 ini ada 400 meter, tapi 2021 ini tidak ada dikarenakan COVID. Jadi semua anggaran nampaknya ini kena refocusing untuk penanganan COVID. Makanya selama 2 tahun lebih tidak tersentuh oleh pembangunan. Kami memaklumi karena keterbatasan anggaran daripada Kabupaten Malang, terutama di Pembinamargaan. Ini antara anggaran yang tersedia dengan panjang jalan ini yang tidak seimbang. Maka dari itu kami berharap sebenarnya jalan ini bisa naik status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Mengapa? Karena jalan ini menghubungkan 2 wilayah kabupaten, antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kemudian bahwa jalan ini adalah jalan poros. Jadi kalau warga Kasembon, warga Pujon, warga Ngantang mau ke ibu kota Kepanjen, ya lewatnya di sini. Kemudian mereka yang dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu kalau mau berwisata ke Batu itu aksesnya juga lewat Batu. Makanya kami berharap mungkin dalam kurun waktu 2-3 tahun lagi ini sudah bisa selesai total dari 7 kilo yang rusak tadi, karena pengaruhnya ini sangat luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun dari kelancaran yang lain. Pemerintah desa setempat berharap kepada pemerintah Kabupaten Malang selain segera melakukan perbaikan juga meningkatkan status jalan yang semula jalan daerah meningkat menjadi jalan provinsi. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Upaya membantu masyarakat dalam konsultasi maupun pembelaan hukum, Pemuda Pancasila Kabupaten Malang membuka sekretariat layanan bantuan hukum bagi masyarakat umum, sekaligus menggelar operasi pasar yang menjual kebutuhan bahan pokok. Liputannya untuk Anda. Gebrakan mulai dilakukan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Malang, salah satunya dengan membuka layanan bantuan hukum bagi masyarakat umum. Layanan itu dibuktikan dengan adanya Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum atau BPPH. Peresmian Sekretariat BPPH MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang dihadiri Bupati Malang Muhammad Sanusi bersama Forkopimda Kabupaten Malang. Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum akan membuka layanan konsultasi hukum secara gratis dan bantuan hukum bagi masyarakat umum. Dalam kegiatan peresmian Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang juga menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di Pasar Pagi Saji yang berdampingan dengan sekretariat. Dalam operasi pasar yang bekerja sama dengan Kadin dan Bulog, menyediakan beras 8 ton dan minyak goreng 6.000 liter. Untuk beras kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp43.000, sedangkan minyak goreng dengan harga Rp13.000 setiap liternya. Dengan operasi pasar ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang cukup murah. Jadi Pemuda Pancasila itu ada yang namanya badan. Salah satu badan yang saya resmikan hari ini adalah Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila. Kebetulan yang kita tunjuk dari PP Kabupaten Malang itu Mas Adi Sinyu. Jadi ketua BPPH-nya Kabupaten Malang itu Adi Sinyu. Di BPPH ini isinya para pengacara, para lawyer yang tergabung dari beberapa ikatan pengacara. Ada BADI, ada IKADIN, ada IKI, dan beberapa kumpulan pengacara-pengacara yang ada di Malang Raya.
Dengan layanan bantuan hukum, masyarakat atau konsumen bisa mengajukan permasalahan hukum yang mereka hadapi dengan melalui nomor telepon atau dengan jalan mendatangi kantor Sekretariat BPPH MPJ Pemuda Pancasila di kawasan Pasar Pakisaji, Jalan Raya Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. TV ku burak, berebek-berebek. Desa itu, Desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nisri? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nisri. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Datang dan ramaikan puncak perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Pengajian umum dan sholawat bersama Gus Asmi. Sabtu, 25 Februari 2023, jam 7 malam, di halaman Balai Kota Amung Tani. Live hanya di ATV. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama The Javase Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dakpofest to Kampus hadir di Setia Malang Kucecesuara warnai Disnatalis ke-52 tahun ini. Berbagai event pun digelar selama 3 hari sampai 26 Februari besok. Di antaranya thrifting, kuliner, serta festival band pelajar. Liputannya untuk Anda. Dakpofest to Kampus hadir di STIE Malang Kucecesuara warnai Disnatalis ke-52 tahun ini. Berbagai event pun digelar selama 3 hari sampai 26 Februari besok, di antaranya thrifting, kuliner, serta festival band pelajar. Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Malang, STIE Malang Kucecesuara warnai Disnatalis ke-52 tahun ini dengan menggelar beragam event dengan moto More Than Study. Berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24 hingga 26 Februari.
Gelaran event outdoor akan diisi dengan beragam event, salah satunya thrifting serta festival band pelajar. Event Director Dalgo Thrift Festival Rizky Ada menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi para penggiat thrift shop. Ada menyebutkan bahwa event bukan hanya thrift saja, tetapi juga melibatkan UMKM dan komunitas lokal. Acara ini diselenggarakan oleh Dalbo Fest, penyelenggara event thrifting di wilayah Malang. Dalam gelaran ini kurang lebih ada 65 thrift store yang berpartisipasi dan menjual produk thrift mereka yang sebagian besar merupakan kaos, jaket, ataupun celana. Sementara Kepala Humas Malang Kucacuara Benita Rahmania menjelaskan, melalui rangkaian Disnatalis ke-52 ini, pihaknya berusaha menumbuhkan jiwa entrepreneurship, khususnya bagi mahasiswa ABM yang memang memiliki latar belakang pendidikan bisnis. Disnatalis ini juga sebagai sarana belajar sekaligus sarana tampil bagi mahasiswa. Event ini tidak lain ingin mewujudkan mutu more than study yang terus digenggam erat oleh Civitas Akademika STII Malang Kucacuara. Ini mungkin baru kali ini ABM mengadakan acara yang begini besar dan mengemfasis kepada more than just study. Kita menggandeng atau collaborate dengan MFM dan Dalbo Fest yang acaranya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 hari. Hari ini tanggal 24, 25, dan 26. Tanggal 25 nanti ada konser band yang akan dilaksanakan di Palagan ABM. Kita mengadakan band dan band yang akan tampil adalah For Revenge, itu main bandnya, King Kong Milkshake, dan ada Iksan Scooter juga, ada festival band juga merebutkan Piala Rektor. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Membaca buku kini bisa di mana saja, tidak terkecuali di ruang terbuka seperti pada alun-alun Kota Malang. Karenanya guna mengoptimalkan tingkat baca, di sana telah disediakan perpustakaan keliling melalui mobil warta dari Perpustakaan Kota Malang. Liputannya untuk Anda. Membaca buku kini bisa di mana saja, tidak terkecuali di ruangan terbuka seperti pada alun-alun Kota Malang. Karenanya guna mengoptimalkan tingkat baca, di sana telah disediakan perpustakaan keliling melalui mobil warta dari Perpustakaan Kota Malang. Layanan perpustakaan keliling itu dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dari pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sementara untuk fasilitas yang disediakan, selain buku bacaan juga bermacam-macam mulai dari wifi, TV, sound, alat mewarna hingga mainan. Untuk pengunjung yang datang juga tidak dikenakan biaya apapun. Mereka hanya cukup mengisi daftar hadir yang disediakan. Kemudian untuk peminjaman buku hanya bisa dilakukan di tempat saja, tidak untuk dibawa pulang. Tujuan diadakannya perpustakaan keliling ini untuk jemput bola. Dalam artian anak-anak zaman sekarang lebih sering menggunakan gadget daripada membaca buku. Maka dari itu perpustakaan keliling hadir untuk mereka agar mereka bisa belajar mulai dari belajar mewarnai dan juga belajar membaca. Kalau untuk kita mengadakan perpustakaan keliling, kita tur ke SD-SD, juga kita mengadakan di alun-alun dan di Taman Merjosari, tujuannya adalah jemput bola. Jadi kalau anak sekarang kan kita tahu sendiri mereka banyak itu lebih cenderung ke gadget, lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan mereka yang tidak meninggalkan buku gitu loh Mas. Jadi maka dari itu kita menjemput bola, kalau enggak gitu ya enggak ada. Mereka sudah kehilangan buku lagi, kecuali anak-anak kuliah, universitas itu kan masih memerlukan buku, mereka bisa datang ke perpustakaan. Kalau kita hanya menunggu mereka datang, walaupun kita berikan fasilitas di sana, tidak mampu kita. Anak-anak itu minat membacanya sekarang sudah berkurang, maka dari itu kita adakan jemput bola.
Mobil warta perpustakaan keliling tersebut juga tidak hanya ada di satu titik alun-alun Kota Malang saja, melainkan juga di Taman Merjosari, kemudian juga keliling ke berbagai sekolah yang ada di Kota Malang, mulai dari TK, SD hingga SMP. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Tahukah Anda apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Jelang Porprov 2023, KONI Malang terus-menerus berbenah. KONI mewaspadai Surabaya mampu menjadi halangan tim untuk menjadi juara. Liputannya untuk Anda. Dalam Porprov tahun ini, KONI Kota Malang berambisi untuk mempertahankan asa perolehan medali tahun 2022. KONI juga berpatokan untuk menambah perolehan medali lebih baik dari tahun lalu. Pada 2022, Kota Malang mengkoleksi nilai 486 dengan 70 emas, 68 perak, dan 72 perunggu.
dengan didominasi oleh dance sport, atletik, renang, sepatu roda, biliar, dan futsal putri. Di tahun ini KONI berusaha menambah perolehan medali lewat atlet-atlet terbaiknya. Meski bakal sulit karena harus menghadapi perwakilan Surabaya yang tangguh dan kompeten. Runner-up menjadi target paling masuk akal Kota Malang di antara 38 perwakilan daerah peserta Porprov se-Jawa Timur. Tentunya kalau kita ambisi boleh, untuk juara umum boleh, cuma perlu diketahui bersama bahwasanya kita itu kalau untuk mengalahkan Surabaya itu memang beban yang sangat berat. Cuma kita memaksimalkan bagaimana untuk mempertahankan perolehan medali tahun 2022. Ya minimal kita tetap, target kita tetap runner up. Kedepan KONI akan menggelar pemusatan latihan bagi setiap cabang olahraga. Pemusatan latihan akan berlangsung mulai 1 April 2023. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Brekseng merupakan kawasan wisata alam yang tawarkan panorama perbukitan dengan lanskap pertanian rakyat yang sempat viral melalui media sosial sekitar tahun 2017. Diawali dengan berdirinya warung kecil teras Tegal tahun 2021. Hal ini dikarenakan inisiatif warga sekitar dengan pemerintah desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Menuju arah Cangar, seperti apa saja keindahan yang ditawarkan di tempat yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kawasan wisata alam Brekseng merupakan inisiatif warga yang didukung oleh pemerintahan desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Tepatnya berada di lereng perbukitan yang mayoritas dipenuhi area pertanian warga dengan tanaman berbagai sayuran, khususnya kentang yang sangat dikenal masyarakat Kota Batu. Sebelum menuju ke wisata air panas Cangar dengan jarak yang sangat dekat, ditempuh hanya memakan waktu kurang lebih beberapa menit saja. Puncak Brekseng mulai ada pembangunan berupa jalan paving menuju puncak perkebunan rakyat sejak tahun 2017 silam. Dalam pembangunannya bekerja sama dengan melibatkan para petani setempat, sebab merupakan jalan desa di tengah kawasan pertanian, yang mana sebelumnya akses jalan menuju pertanian dirasa masih sempit serta sangat menyulitkan petani ke ladang. Puncak Brekseng ditandai dengan adanya pembangunan kaf dan sumber ilang, yang konon menurut mitos entah kemana hilangnya mata air tersebut mengalir. Tepat di puncak juga terdapat tulisan di depan bangunan terbuat dari seng sebagai tempat atau gudang istirahat para petani sebelum menuju ke kafe teras Tegal Brekseng. Adapun komoditas pertanian di tempat ini kentang, wortel, brastagi, sawi daging serta brokoli dan masih banyak sayuran lainnya. Saat mengunjungi tempat ini sambil menikmati sensasi kopi lokal lereng Arjuno, pengunjung juga bisa membeli dalam jumlah banyak langsung dengan petaninya, sembari berwisata ke alam perbukitan dengan keindahan panoramanya. Tempat ini juga memiliki beberapa fasilitas penunjang sejak viral di media sosial tahun 2021 lalu, seperti kamar mandi, musola, area fun camp, taman bunga, serta beberapa menu pedesaan, siap memanjakan pengunjung setelah diadakannya keberadaan teras Brekseng. Sensasi yang sangat estetik di tempat ini saat kabut tebal turun dan menyelimuti area pertanian menambah keindahan panorama alam di tempat yang satu ini. Untuk menuju ke tempat ini, Anda terlebih dahulu melewati jalan berkelok di pegunungan lereng Arjuno arah wisata air panas Cangar. Sesampainya di puncak, Anda langsung saja parkir di teras Tegal Cafe yang menawarkan keindahan view perbukitan dikelilingi pegunungan, serta menawarkan berbagai menu khas pedesaan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau bagi Anda. Di tempat ini juga memiliki fun camp teras Tegal bagi kalian yang ingin menginap sembari menikmati malam di tengah perbukitan dengan harga Rp70.000 hingga Rp190.000 lengkap dengan tenda dan perlengkapan lainnya. Sementara saat masuk di pintu utama gerbang desa, pengunjung hanya cukup membayar tiket masuk Rp5.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4.
Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Negara Jepang adalah negara maju yang unik dan menarik. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2014. Dan berikut kami rangkum fakta unik lainnya dari negara Jepang versi News Fakta dan Unik untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, negara Jepang adalah negara maju yang unik dan menarik. Jepang sendiri merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 6.852 pulau. Pulau-pulau utama di negara Jepang dari utara ke selatan adalah Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.973 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 126 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2014. Dan berikut 5 fakta unik negara Jepang versi News Fakta dan Unik. Tradisi makan yang unik.
Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan. Contohnya ketika orang Jepang memakan mie dengan menyeruput kuah makanan sampai terdengar bunyi. Merupakan bentuk pujian untuk menyampaikan bahwa makanan tersebut enak. Selain itu, orang Jepang akan makan dengan menggunakan mangkok dengan mendekatkannya ke mulut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesopanan. Budaya disiplin yang tinggi. Umumnya orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satu contohnya adalah budaya mengantri. Ketika berada di sebuah tempat pelayanan umum, orang Jepang akan mengantri dengan tertib. Bahkan walaupun tanpa garis pembatas atau penjaga, mereka tetap akan mematuhi ketertiban ini. Bagi mereka, melanggar antrian adalah sesuatu yang sangat memalukan. Banyak vending machine otomatis. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mesin penjualan otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Bukan hanya makanan saja, kita juga bisa menemukan berbagai hal lainnya di dalam mesin penjual otomatis ini. Contohnya adalah komik, minuman, bahkan mainan. Transportasi publik yang berkualitas. Transportasi publik di negara Jepang yang berkualitas, salah satu contohnya adalah kereta super cepat yang bisa dinaiki untuk mengelilingi Jepang. Kereta tersebut dinamakan Shinkansen. Selain itu, transportasi publik di Jepang juga sangatlah tepat waktu. Jikapun terlambat, selisih waktunya mungkin hanya akan terpaut beberapa detik saja. Di Jepang kita juga bisa menggunakan kartu transportasi ketika ingin menaiki kendaraan umum. Hal tersebut tentunya akan mempermudah setiap transaksi karena tak perlu membawa uang tunai. Menjunjung tinggi budaya bersih. Orang Jepang adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saat mereka pergi ke suatu tempat, misalnya stadion, untuk menonton pertandingan, mereka tak akan meninggalkan sampah yang berserakan. Mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Hal ini membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik negara Jepang versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 26 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeran mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.